Baik, alhamdulillah bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan kita dalam mata kuliah Ulumul Hadis dan Ulumul Quran ya. Insyaallah tema kita pada hari ini adalah tentang turunnya Al-Quran. Ya, kemarin kita telah membahas tentang asbabun nuzul ya. Kemudian sebelumnya Makki wa Madani. Sekarang kita melihat bagaimana proses turunnya Al-Quran ya. Jadi kajian mengenai turunnya Al-Quran banyak dibahas oleh para ulama, khususnya ulama ulumul Quran ya atau ulama Quran ya dalam pendapat seorang ulama Al-Quran yaitu Ali Hasan ya. Jadi kajian tentang atau memahami tentang turunnya Al-Quran ini penting sekali ya kan, karena dari sini kita bisa mengetahui ya atau materi-materi yang dibahas dalam proses turunnya Al-Quran ini ya, bagaimana prosesnya ya sampai Quran itu turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian awal surah yang pertama turun atau awal ayat yang pertama turun, kemudian akhirnya ya, kemudian sebab turun ayatnya, kemudian turun dalam 7 dialek atau 7 kiroat ya. Kalau kita dengar ada 7 kiroat, ada yang mengatakan 10 kiroat ya. Nah itu adalah kemudian tentang bacaannya, itu semua dibahas tentang dalam istilahnya tentang turunnya Al-Quran. Jadi menurut Imam Suyuti ya, Imam Suyuti salah seorang ulama besar dalam Al-Quran ya, mengatakan bahwa ada 3 riwayat ya, 3 riwayat yang mengatakan bagaimana proses turunnya Al-Quran ya. Ini riwayat dari Ibnu Abbas ya, kemudian ini bisa kita jumpai di riwayat Imam Hakim, kemudian Imam Baihaqi dan Imam Nasai ya, bahwa Quran diturunkan ya berdasarkan riwayat Ibnu Abbas ini ya. Ya, ada yang mengutip, ada 3 ulama hadis ya yang mengutip dalam kitab sunannya, yaitu pertama turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza ya, Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza atau langit dunia yang paling rendah ya kan, secara keseluruhan, artinya turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz, turun sekaligus, nggak beransur-ansur, nggak bertahap ya. Baru proses yang kedua ya, dari Baitul Izzah ke dalam hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini melalui tahapan ya, ini berlangsung selama 23 tahun ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi inilah yang dibawa, dan yang pertama kali turun adalah ketika Nabi berada di gua Hira yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ini yang pertama. Dan yang terakhir turun adalah yang ada dalam surah Al-Maidah ya. Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini yang dikatakan oleh para ulama Quran bahwa ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram ya, alladzi 'allama bil qalam ya kan. Kemudian yang terakhir itu dalam surah Al-Maidah ya, al-yauma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan, akmaltu lakum dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum, dan aku penuhi nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi pertanyaannya, apakah itu Lauhil Mahfuz? Ya, kita selalu dengar istilah itu Lauhil Mahfuz, bahwa segala takdir kita sudah ditentukan oleh sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz, ya kan? Kita selalu mendengar itu ya kan? Lauhil Mahfuz dari 2 perkataan ya, lauh, mahfuz. Lauh artinya adalah kitab ya, bisa kitab. Mahfuz artinya terjaga. Jadi segala catatan seluruh makhluk itu ya, tentang kejadian alam semesta itu di Lauhil Mahfuz ya. Nah, Lauhil Mahfuz ini disebutkan dalam Al-Qur'an ada sebanyak 13 kali ya.
Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ya, pernah dengar ayat itu kan? Bal huwa Qur'anun Majid, ya, fi lauhim mahfuz. Dan itu adalah Quran yang berada fi lauhil mahfuz, ya, di lauhil mahfuz. Jadi satu istilah yang hanya Allah yang tahu tempat tersebut, ya kan? Dalam surah An-Naml ayat 27 juga disebutkan. Itu dia tentang lauhil mahfuz. Jadi itu kan secara makna bahasa dia. Secara makna istilah menurut syariat Islam adalah lauhil mahfuz adalah tempat Allah mencatat segala kejadian-kejadian, ya, di dalam lauhil mahfuz dari permulaan zaman sampai akhir zaman, ya, baik berupa kisah nabi dan rasul ataupun azab yang menimpa suatu kaum ataupun pengetahuan tentang wahyu para nabi dan rasul-rasul tentang penciptaan alam semesta, ya. Itulah dia lauhil mahfuz. Nah, jadi kita takdir kita, ketentuan kita, bahagia kita atau kita sengsara itu sudah ditentukan, sudah ada catatannya di lauhil mahfuz. Masalahnya kita nggak tahu catatan itu apakah catatan kita baik ataupun tidak. Maka kita sebagai manusia wajib terus berusaha, ya kan? Menurut tafsir Al-Qurtubi, lauhil mahfuz itu adalah apa? Ya, menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya Quran, dalam tafsirnya dia mengatakan apa? Bahwa lauhil mahfuz adalah tempat semua takdir, tempat semua ketentuan, ketetapan makhluk Allah ditulisnya. Jadi tidak jauh beda sama makna yang pertama, ya kan? Di lauhil mahfuz. Dan catatan ini bisa saja diubah, bisa dihapus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketetapannya. Ya, karena yang dapat mengubah takdir hanya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan dalam hadis la yaruddul qada illa du'a, ya, dalam hadis la yaruddul qada, tidak ada yang bisa menolak qada, menolak takdir kecuali doa. Nah, ini dia istimewanya doa, ya kan? Dia dapat menolak atau merubah takdir. Ya, itu dia bunyi hadisnya. Tiada yang dapat mengubah takdir, la yaruddul qada illa du'a, ya kan? Tiada yang bisa mengubah takdir selain doa. Dan tiada siapa yang bisa memanjangkan umur kecuali perbuatan baik. Itu dia hadisnya, ya kan? Nah, karena maka silaturahim karena dianggap adalah perbuatan baik, dia memanjangkan usia, ya. Dan lauhil mahfuz ini akan kekal selamanya, ya. Nah, jadi Quran juga berada di lauhil mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Nah, jadi itu dia, ya. Jadi itu dia tentang gambaran, karena Qur'annya ada kaitannya dengan lauhil mahfuz. Tadi kita ada dua proses turunnya Al-Qur'an, ya kan? Dari lauhil mahfuz ke sama'id dunya atau baitul izzah, baru proses yang kedua dari baitul izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi sepakat para ulama, ya, bahwa yang mula-mula turun adalah ayat yang berada dalam surah Al-Alaq, ya kan? Nah, ada yang mengatakan riwayatnya 1 sampai 3 ayat saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Iqra wa rabbukal akram, ya kan? Allamal insana ma lam ya'lam, kan? Allazi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Itu dia. Tapi ada juga pendapat mengatakan 5 ayat. Jadi ada dua, ya. Ada pendapat mengatakan hanya turun 3 ayat, 1 sampai 3, Iqra, ya kan? Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya. Ada yang mengatakan 5, ya, Iqra rabbukal akram, ya kan? Allazi 'allama bil qalam.